Halo sobat ini, gas lagi yuk Martial Peak. Udah lama nih nggak dilanjut, tapi banyak yang minta. Ya udah kita gaskan lagi yuk Martial Peak, gaskan lagi. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yang Kai membunuh dua orang yang mencoba untuk mencuri semua hasil lootingannya, di sini Yang Kai ia harus berhadapan dengan satu orang lainnya lagi. Ya, yang ingin segera membunuh Yang Kai untuk dapat membalaskan dendam saudara-saudaranya. Kita lihat bocah, bagaimana kau akan mengatasi seranganku ini? Ya, bocah kuning ini melepaskan semacam serangan akar gilanya ke arah Yang Kai. Ya, si kamper itu begitu yakin dengan teknik akar gila miliknya. Ya, akar-akar ini jika kau terkena seranganku, akar-akar ini akan masuk ke dalam tubuhmu dan mulai menyerap semua kekuatan vitalitasmu, ujar si kampret ini. Sedangkan untuk Yang Kai, ia pun hanya tersenyum saja. Karena di sini, Yang Kai ia pun membakar semua akar-akar gila itu dengan api iblis miliknya. Dan itu membuat si kampret ini ia pun sedikit ternotis. Apa? Dia kultivator api. Ini sangatlah berlawanan dengan atribut yang aku miliki, ujar si kampret ini. Tapi ya, memangnya kenapa kalau kau memiliki atribut api? Kau hanyalah kultivator rendahan, ujar si kampret itu yang melihat kultivasi Yang Kai ada di bawah dirinya. Namun ketika si kampret ini mencoba untuk menyerang Yang Kai dengan akar gilanya lagi, Yang Kai ia pun melompat ke udara sembari menyiapkan tombak api miliknya. Ya, serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai ternyata dapat dihentikan oleh si kampret ini dengan menggunakan artifak miliknya. Artifak yang dapat berubah menjadi sosok monster aneh yang dapat menahan serangan api iblis milik Yang Kai. Dan sementara artifak itu menahan pergerakan Yang Kai, di sini si kampret ini ia pun memutuskan untuk kabur. Sial, bagaimana bisa Sand King tingkat 1 memiliki kekuatan yang seperti itu? Aku harus kabur, nyawaku lebih penting, ujar si kampret itu yang mencoba untuk lari. Tapi ya, untuk Yang Kai ia pun tidak akan membiarkannya begitu aja, karena di sini di atas sana Yang Kai ia pun menyiapkan teknik lainnya lagi, yaitu teknik tapak Buddha yang dapat membuat si kampret ini kena mental. Gila, apa-apaan itu? Ya, serangan tapak Buddha milik Yang Kai masih dapat dihentikannya, dan jelas hal itu membuatnya menjadi tambah panik. Gila, bocah itu dia adalah monster. Dan kini menggunakan artifak terakhir yang ia miliki, di sini si kampret itu melepaskannya ke arah Yang Kai. Dan untuk Yang Kai yang melihat serangan itu, di sini Yang Kai ia pun masih dapat menghindarinya. Aku ingin melihat trik apa lagi yang kau miliki, ujar dari Yang Kai sebelum melepaskan counter serangan ke arah si kampret itu yang terus berlari sembari memohon ampun untuk nyawanya. Tolong ampuni nyawaku, sebelum terkena tebasan gila dari Yang Kai sebelum perlahan-lahan terbakar, tubuhnya hangus terbakar. Sedangkan untuk kampret lainnya yang mendengar jeritan dari juniornya itu, ia pun tetap memutuskan untuk kabur karena ia tahu ia tidak pernah dapat mengalahkan Yang Kai. Hanya seniorku Chang Feng aja yang dapat mengalahkan bocah itu, pikir si kampret kuning ini. Dan di dalam pelariannya, si kampret kuning ini ia pun mencoba untuk menghubungi seniornya menggunakan artifak komunikasi yang ia miliki. Aku harus segera memberitahukan tuan muda tentang hal ini, tentang kematian yang lainnya, ujar si kampret itu sembari terus berlari. Di mana si kampret ini ia kini juga merasakan kesadaran ilahi milik Yang Kai yang sungguh sangat luar biasa kuat. Gila, kesadaran ilahinya sungguh sangat kuat. Tidak lebih lemah daripada seorang master yang ada di ranah Origin Return. Orang itu dia adalah monster. Namun di sini tiba-tiba saja kampret ini ia pun merasakan dingin. Ya, lengannya terasa sangat dingin karena ternyata di sini lengannya, salah satu lengannya telah terputus dari tubuhnya. Ini retakan ruang. Ya, si kampret itu ia pun berlari hanya dengan satu tangan yang telah putus akibat serangan dari Yang Kai. Bahkan kini si kampret ini yang terus berlari, kini ia juga harus berlari hanya dengan tubuhnya saja tanpa adanya satu lengan di badannya. Karena ternyata lengannya yang satunya lagi juga telah ditebas oleh Yang Kai. Dan ia juga tahu kalau ia akan segera mati. Dimana tiba-tiba saja Yang Kai muncul tepat di hadapannya. Dan melihat ekspresi dari lawannya yang seperti ini,
Yang Kai ia pun sadar kalau si kampret kuning ini sepertinya ia telah menyerah untuk berlari. Kami salah. Kami telah memprovokasi seorang monster berjalan. Jika bukan karena juniorku, kita semua pasti masih hidup. Dan karena telah menyerah, si kampret kuning ini ia pun akhirnya terduduk. Dan ia juga berujar, kawan, bisakah kau katakan kepadaku teknik apa yang telah kau gunakan itu? Tidak. Orang yang akan mati tidak perlu mengetahui apapun itu, sambut dari Yang Kai. Kawan, aku tahu aku bukanlah lawanmu dan aku juga tidak berniat melakukan apapun. Aku hanya meminta kepada kawan ini untuk membuat kematianku terasa lebih cepat dan tidak menyakitkan. Dan ya, benar saja. Yang Kai pun melepaskan serangan langsung ke arah si kampret itu. Namun, untuk si kampret ini tiba-tiba saja ia pun tersenyum ke arah Yang Kai dan melepaskan napas kabut darah ke arah Yang Kai. Cih, kau ingin menyeretku bersamamu kah? Ujar dari Yang Kai. Dimana memang teknik terakhir yang dilepaskan oleh si kampret itu merangsek langsung lurus ke arah Yang Kai. Namun sayangnya hal itu tidaklah berguna di hadapan Yang Kai. Karena di sini Yang Kai ia pun menyerap serangan si kampret itu dan memasukkannya ke dalam retakan ruang yang ia miliki. Ya, melihat hal itu, di sini si kampret ini ia pun begitu shock dan ia juga berujar, "Hei, ini mustahil. Bagaimana bisa kau melakukannya? Bahkan tetuamu saja tidak dapat menggunakan teknik ruang yang seperti itu." Tetuamu? Siapa itu? Apakah dia memahami tentang daur ruang? Tanya dari Yang Kai. Ya, tetuamu, dia adalah tetua dari aula tetua dan seorang master yang telah mencapai ranah origin kreatun tingkat 3 1000 tahun lalu, ujar si kampret itu. Ya. Baiklah. Ketika ada kesempatan, aku akan pergi ke sekte Having Battling milikmu untuk dapat bertarung dao dengan dirinya. Tapi sayangnya, kau tidak pernah dapat menyaksikan hal itu, ujar dari Yang Kai kepada si kampret itu yang tubuhnya telah terbelah menjadi 2 bagian. Ya, setelah membunuh si kampret itu, di sini Yang Kai pun berpikir kalau teknik Space Blade miliknya ternyata mudah untuk dapat dihindari oleh lawannya. Karena kini, aku harus menggunakan hingga 3 kali untuk dapat membuatnya mati. Untung saja serangan pertama dan juga keduanya berhasil mengenai lengannya. Jika tidak, dia pasti telah menghubungi rekan-rekannya yang lainnya pula. Dan itu akan merepotkan, pikir dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai pun juga tahu kalau teknik Space Blade miliknya ini sungguh sangat kuat. Bahkan untuk mereka sekalipun yang ada di tingkatan Origin King, pikir dari Yang Kai, dan ia juga menganggap kalau teknik Space Blade miliknya ini adalah kartu truf miliknya. Dan sebelum pergi, di sini Yang Kai pun juga memutuskan untuk dapat membakar tubuh milik si kampret ini untuk dapat menutupi jejak dan juga tidak lupa untuk dapat memanen semua cincin ruang yang telah dimiliki oleh para kampret-kampret itu. Dan setelahnya Yang Kai pun mencoba mencari tempat untuk dapat memeriksa semua dari isi cincin ruang milik para kampret-kampret itu. Dan ternyata di dalamnya penuh dengan harta berharga. Selain melihat semua isi cincin ruang hasil rampasan, di sini Yang Kai pun juga berniat untuk beristirahat sejenak memulihkan diri. Namun di sini Yang Kai pun ia harus kembali ternotis ketika ia merasakan ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat, dan itu membuat dirinya harus melepaskan kesadaran ilahinya untuk dapat memeriksanya. Dan ternyata aura yang sangat kencang itu berasal dari seekor monster rubah yang sedang membawa sebuah benda di mulutnya, yaitu buah matahari emas. Dan itu juga membuat Yang Kai memutuskan untuk mengejar monster rubah itu. Ya, itu adalah buah roh tingkat origin tingkat tinggi, bahan utama pembuatan pil tingkat origin. Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau monster rubah itu tidaklah kuat, tapi kecepatannya sungguh sangat luar biasa laju. Di sini Yang Kai juga berniat ketika ia telah menangkap monster itu, ia ingin segera membawa monster itu untuk dapat membimbingnya menuju pohon itu, pohon dari buah matahari itu. Waduh. Karena memang di sini Yang Kai pun berencana ingin sekali mengambil pohon dan juga menanamnya di gua naga miliknya. Namun di sini monster yang dikejar oleh Yang Kai ternyata berlari menuju sebuah pertarungan, di mana monster itu juga berlari menuju seseorang, yaitu seorang gadis, yang membuat Yang Kai pun berpikir, apakah monster kecil itu adalah peliharaan seseorang?
Yah, seharusnya aku juga sadar kalau monster itu adalah peliharaan seseorang. Dan orang itu melepaskannya untuk mencari herbal dan juga rumput roh. Pikir dari Yang Kai. Selain kagum dengan kemampuan monster kecil itu dalam usahanya mencari herbal, di sini Yang Kai pun juga ternotis ketika ia melihat seorang kampret berbaju kuning yang lagi-lagi adalah orang dari sekte Heaven Battling. Cih, aku baru saja membunuh 4 orang dari sekte mereka. Dan sekarang, aku bertemu lagi dengan satu orang gila. Sungguh keberuntungan yang buruk, pikir dari Yang Kai. Sedangkan untuk si kampret kuning itu yang sedang bertarung, namun ketika ia melihat monster kecil itu membawa buah roh matahari, membuatnya sungguh sangat senang. Ya, bagus sekali. Aku terlalu sibuk bertarung sampai aku tidak punya waktu untuk dapat mencari buah itu. Dan sembari terus bertarung, si kampret ini ia juga terus menghina lawan tarungnya itu dengan berujar, "Cih, kau sudah memulai pertarungan ini dan siapa suruh kau punya wajah jelek seperti itu? Lebih baik kau diam saja di ruanganmu, kau benar-benar membuat orang lain jijik tahu." Hei, mendengar hal itu, di sini Yang Kai pun baru sadar ketika ia melihat wajah dari gadis yang ada di depannya itu, yang membuat Yang Kai pun ternotis ketika Yang Kai melihat wajah gadis itu ternyata memiliki banyak sekali noda di wajahnya. Dan itu juga membuat Yang Kai berujar, "Hei, meskipun apa yang dikatakan oleh bocah kampret kuning itu benar adanya, tapi ya tetap saja itu sangatlah kasar. Walaupun ya memang gadis itu tidak menarik," ujar dari Yang Kai. Dan untuk si kampret yang tahu kalau Yang Kai ada di dekatnya, ia berujar, "Oi bocah, bagaimana menurutmu soal wajah gadis itu? Dia sangat jelek bukan? Katakanlah kata-kata yang bagus dan aku akan memberikan kau hadiah," ujar si kampret itu. Mendengar hal itu, di sini Yang Kai pun tahu kalau si kampret kuning ini ingin agar dirinya membantunya dalam memecah konsentrasi lawannya. Sedangkan untuk gadis itu sendiri, "Diam kau." Doi pun melepaskan semacam benang-benang untuk dapat menangkap tombak milik si kampret kuning. Dan itu juga membuat si kampret kuning ini, yang senjatanya tertahan oleh benang-benang itu, membuatnya berujar, "Sial, bocah, apakah kau bisu? Cepat bunuh wanita itu untuk diriku dan aku akan memberikan kau hadiah," ujar si kampret itu. Namun melihat Yang Kai yang hanya diam saja, membuat si kampret kuning ini ia sungguh sangat kesal, dan itu membuatnya berujar, dasar sampah. Satu orang bisu dan juga satunya lagi wanita wajah jelek. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Cih. Apakah kalian ingin tuan muda ini menjadi mak comblang kalian berdua? Agar kalian berdua bisa nyaman satu sama lain? Cih, dasar pasangan sampah. Mendengar hal itu, di sini Yang Kai ia pun sedikit kesal, dan itu juga membuatnya berujar, "Kau tidak perlu melakukannya. Aku telah punya beberapa orang istri. Dan kau juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang masalahku," ujar dari Yang Kai sembari mengeluarkan api iblis miliknya. Namun ya, untuk si kampret ini yang melihat Yang Kai mulai bergerak, membuatnya berujar, "Cih, jadi kau bisa bicara rupanya. Kau ingin macam-macam denganku juga, Sebaiknya kau berpikir 2 kali. Jika kau berani-beraninya bergerak sedikit saja, maka kau akan mati sampah." Tenang, aku tentu saja tidak ingin mati. Tapi ya, aku juga khawatir kalau kaulah yang akan mati. Ujar dari Yang Kai sembari melepaskan serangan ke arah si kampret itu, yang membuat si kampret ini ia berujar, "Sial." Ya, si kampret ini ia pun mengeluarkan sebuah artifak pelindung miliknya. Tapi sayangnya artifak yang ia miliki tidak dapat menahan serangan dari Yang Kai bersamaan dengan serangan benang-benang gila milik gadis ungu itu, yang membuat si kampret kuning itu pun harus berakhir dengan kematian. Mati tercincang-cincang dan juga terpanggang dengan api iblis milik Yang Kai. Dan setelahnya, di sini Yang Kai pun bertanya, "Hei, apakah kau baik-baik saja?" tanya dari Yang Kai. "Ya, terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya dengan mudah. Kau tenang saja, aku tidak akan mengatakan kepada siapapun soal hal ini. Dan ya, yang membunuhnya adalah diriku, jadi kau tidak akan ada kaitannya dengan dirimu tentang hal ini. Dan jika sekte Heaven Battling menyelacaknya, maka kau tidak perlu bertanggung jawab. Ya, aku melakukan ini hanya karena aku rasa memang orang itu tidak enak untuk dipandang," ujar dari Yang Kai. Padahal di dalam hati di sini Yang Kai ia sedang asik melihat tubuh gadis ungu itu yang ternyata memang memiliki tubuh duhai dan juga padat. Hanya saja wajahnya burik kayak knalpot becak. Waduh. Di sini gadis ungu itu ia juga berujar, "Hei,
Kau bisa menyimpan cincin ruang milik orang itu dan aku juga akan memberikan benda ini kepada dirimu. Kau datang mengejar karena benda ini bukan? Ujar gadis itu sembari memberikan buah matahari itu kepada Yang Kai tentunya. Hei, aku tidak tahu kalau monster kecil itu adalah peliharaanmu, sambut dari Yang Kai. Di sini gadis ungu itu ia juga berujar kalau rubah ini memang tidak akan dapat digunakan di dalam pertarungan, tapi ya cukup handal untuk dapat menemukan benda-benda herbal dan juga rumput roh. Dan kau juga mengejarnya setelah kau bertemu dengannya kan? Itu adalah hal yang wajar, ujar gadis ungu itu. Di sini gadis ungu ini ia juga menawari kepada Yang Kai untuk ikut bersama dirinya untuk mencari di mana pohon bunga matahari itu berada. Hei, apakah kau mau ikut dengan diriku mencari di mana pohon buah itu berada? Dan jika kita menemukannya, sudah pasti buah itu akan lebih banyak dan kita bisa membaginya sama rata, ujar gadis itu. Dan tentu saja tawaran itu disetujui oleh Yang Kai. Hingga tak lama kemudian, kini mereka tiba di tempat yang telah mereka tuju, yaitu pohon bunga matahari. Di sini gadis ungu itu ia juga berujar buah pohon ini ada 44 buah. Jika kita membaginya sama rata, ya masing-masing dari kita akan memiliki 22 ya. Baiklah, sambut dari Yang Kai. Di sini Yang Kai ia juga berujar, maaf, rasanya ini seperti aku mengambil keuntungan dari dirimu. Tidak, ini bukan masalah kok. Kali ini ya aku akan berterima kasih. Jika ada kesempatan lain ya, aku juga gak akan membalaskan kebaikanmu, ujar gadis ungu itu. Namun karena keduanya telah mendapatkan apa yang memang mereka mau, di sini gadis ungu itu ya sempat ingin pamit. Dan untuk Yang Kai, ya pun mengambil pohon itu untuk dapat dimasuki ke dalam cincin ruang miliknya, untuk dapat ditanam di dalam gua naga miliknya. Dan di sela-sela itu, di sini Yang Kai ia pun juga mendapatkan beberapa informasi dari sebuah artefak komunikasi yang ia bawa, di mana artefak itu, hei, sepertinya ada yang mencari diriku. Namun untuk gadis ungu itu yang melihat artefak komunikasi milik Yang Kai membuatnya berujar, hei, apakah kau murid dari Shadow Moon Hall? Hei, kenapa kau berpikir seperti itu? Sambut dari Yang Kai. Ya, artefak yang kau punya itu adalah sebuah artefak komunikasi buatan Grandmaster mereka dan hanya murid intilah yang dapat memilikinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Tapi ya, aku bukanlah murid dari Shadow Moon Hall. Aku mendapatkan benda ini dari Senior Wei dan ia memberikannya kepadaku, ujar dari Yang Kai. Mendengar hal itu, di sini gadis ungu itu ia pun berujar, apa? Senior Wei, ia memberikannya kepada dirimu? Ya, sambut dari Yang Kai. Dan kini Yang Kai pun juga bertanya, apakah kau mengenal saudara Wei? Ya, tentu saja. Aku akrab dengan Xuan, pacarnya saudara Wei. Coba lihat pesan yang mereka kirimkan. Aku penasaran, ujar gadis itu. Dan ketika pesan itu dilihat oleh Yang Kai, di sini Yang Kai pun berujar, ya, saudara Wei, ia mengirimkan pesan dan sepertinya mereka sedang dalam masalah, ujar dari Yang Kai. Sini Yang Kai juga menduga kalau mereka orang-orang dari Shadow Moon Hall sedang terjebak di dalam sebuah susunan roh unik dan tidak dapat keluar dari tempat itu. Dan mereka hanya dapat mengirimkan pesan bantuan. Aku juga telah mengirimkan pesan balik kepada mereka, namun ya belum mendapatkan balasannya, ujar dari Yang Kai. Mendengar hal itu, di sini gadis ungu itu ia pun terlihat begitu panik karena ia tahu di mana Senior Wei berada. Seharusnya gadis Xuan juga ada di dekatnya pula. Karena ia ingin membantu mereka berdua. Gadis ungu itu ia pun bertanya, hei, apakah kau tahu di mana lokasi mereka? Belum. Aku belum tahu. Aku mengirimkan pesan kepada mereka untuk meminta lokasinya. Dan jika mereka telah mengirimnya, iya, aku akan pergi ke sana, ujar dari Yang Kai. Dan ketika Yang Kai mendapatkan pesan balasan kalau rombongan murid-murid itu, murid-murid dari Shadow Moon Hall berada 100 km tepat di selatan mereka. Ya, di sini Yang Kai ia pun langsung mencoba kabur menyelamatkan murid-murid dari Shadow Moon Hall itu. Sedangkan untuk murid-murid Shadow Moon Hall itu sendiri, saat ini mereka semua sedang terjebak di dalam sebuah kawah yang penuh dengan lahar api yang sangat-sangat panas dan mereka hanya menunggu akan kematian jika tidak diselamatkan. Dan di part selanjutnya lah Yang Kai dan juga gadis ungu itu berusaha untuk dapat menyelamatkan mereka semua, murid-murid dari Shadow Moon Hall. Dan sampai jumpa, bye. Ya, tenang, untuk Martial Peak kita lanjutkan lagi seperti biasa ya, kayak judul-judul yang lainnya juga lah. Dan terima kasih, bye, thank you. Next, Martial God Asura lagi dibuat, udah dibuat, waduh. Besok Magic Emperor, malamnya Martial God Asura ya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.